legalitasnya itu sudah sempurna lah untuk di Indonesia itu. Apakah kemudian dia akan bangkrut? Tidak akan bangkrut. Ya kalau tidak akan bangkrut gimana? Gimana akan bangkrut? Kita ini dengan modal hanya 1.500.000 ditambah pendaftaran 101,6. Kalau kita tekuni 2 tahun maksimal lah, katakanlah itu 1,6 M itu ketemu, kecekel masih di tangan kita kok. Kalau konsisten. Iya, konsisten aja. Loh sekarang Mbak, Mas Yogo lah, kerja di situ selama 2 tahun. Di Orang sangelannya Mas Yogo. yang di ekorisme teh. Iya, di ekorisme. Enggak, Mas Yogo kerja di konvensional. Oh ya. Di konvensional biasa lah, gajinya misalkan 2 juta. Nabung setiap bulan 1 juta. Gitu Mas Yogo? 1 juta. Rutin itu, tidak boleh diambil 1 juta. Berarti selama 1 tahun Mas Yogo punya uang hanya 12 juta. Kalikan sekarang Mas Yogo kepengen duit berapa? 500 juta. Aku kepengen duit 500 juta karena aku kepengen punya bangun rumah. Rumah sekarang itu harganya 250 sampai 1 M. Sekarang, dan sekarang itu sudah rumah bagus, artinya bagus itu pantas lah. Ya, pantas. Untuk seorang pemuda itu pantas. Menengah ke atas ya. Dari 50 sampai 1 M itu pantas. Sekarang jenengan dengan menabung 1 juta rutin untuk mendapatkan tabungan 500 juta sampai dengan 700 atau 1 M itu 500 aja udah 500 itu harusnya jenengan mengumpulkan selama 50 tahun. Tapi di BCBD itu diajarkan kepada kita jangan sampai segitu. 1,6 itu kalau kamu konsisten jalankan dengan suka hati, dengan senang hati, itu kamu akan mendapatkan hanya dengan 2 tahunan. Padahal rata-rata kalau orangnya itu lebih ngotot bisa hanya mencapai, kadang-kadang ada yang mencapai 6 bulan toh, ada yang 8 bulan, tergantung mereka cara mengerjakannya kenceng apa tidak. Nah sekarang kita ini kan fair ya, lokal. Nah fair itu artinya yuk hitung-hitungan aja. Sekarang kamu hitung, kamu tabung setiap bulan itu kamu tabung 1 juta, kemudian kamu itu tidak boleh diambil, nanti 12 juta kan, dan 12 juta untuk mendapatkan uang 100 juta saja saya harus menabung 10 tahun 10 tahun itu 120 lah katakanlah. Nah di situ itu semuanya kita dihitung ya. Mudah presentasi, cara-cara menyampaikan. Presentasi itu kan menyampaikan, menginformasikan pada orang lain sudah diajarkan caranya gini. Nggak usah kita cari cara sendiri, itu nggak usah. Tiru aja apa yang dia sampaikan. Insya Allah itu akan bagus. Yang narasumber nanti ini. Kalau ini narasumbernya ini, kalau nanti adzan hari itu Mbak, Ya. dia sudah orang yang sudah memberikan contoh keberhasilan di Jakarta. Dia kan memberikan rumahnya di Jakarta. Tapi dia ditemukan dulu waktu pertama kali seperti ini, dia ditemukan oleh orang anak SMA. Malahan. Iya, anak Lebih SMA. muda berarti dari Muda, umurnya kan sekitar 18 tahunan. Saya diinformasikan tentang bisnis padahal saya sudah gede. Tapi kemudian saya menghormati anak ini. Kemudian dia jalankan, kemudian dia datang karena dia punya uang, dia datang ke Bandung, ketemu sama pemiliknya, dia bilang, apakah betul Pak? Iya betul Pak, itu perusahaan saya, dan saya akan gaji panjenengan melalui usaha-usaha panjenengan dengan model yang seperti ini. Dan sekarang dia sudah malang melintang di Indonesia itu, di ekorisme tidak ada yang tidak kenal dengan namanya Adzan Harith. Buka di web itu. Ya berapa tahun tuh Pak Adam hari? Kalau itu mengawali ya sekarang sudah 2-3 tahunan ya. Termasuk sukses ya. Sukses Mbak. Dia 2 tahun udah Dia berpenghasilan sudah MM-an. iya, dia sudah sekitar 11 rumah mewah yang seharga 1 M itu dia sudah dapatkan. Kerjakannya dulu dia kerjakannya ya 1 langkah demi 1 langkah. Tapi lama-lama karena dia tahu ritmenya, kemudian dia lebih getol lagi untuk mengerjakan. Nah, Biasanya orang mau kayak memulai usaha itu yang kendala
kendalanya itu dari diri dia sendiri itu biasanya konsistennya itu Pak yang kayak agak susah ya. Itu Mbak, yang namanya ibu rumah tangga itu juga banyak yang berhasil. Ibu rumah tangga ya. Dan cara mengerjakannya ya itu kan ada yang namanya dia apa ya, menginformasikan kepada orang-orang. Kalau saya misalkan ibu rumah tangga, dia jadi narasumber itu, dia cerita, aku dulu ngerjakan itu seperti ini. Tapi tidak semua orang itu akan mengerjakan sama dengan dia, pasti punya cara masing-masing. Meskipun itu garis besarnya itu ada, oh seperti itu. Nah, supaya ngerti, kita ini kan orang yang punya handphone. Dan handphone itu gunakanlah semaksimal mungkin. Karena kadang-kadang kita ini menggunakan handphone kita itu sak karepe awake dhewe. Tidak ada konsepan aku masak gopo ya, ya. Padahal itu sumber segala informasi. Dan saya bisa sama Bapak, Mas, kalau di handphone dengan itu ada banyak teman yang ada di situ, kenapa tidak kemudian kita informasikan kepada teman-teman kita? Biasanya untuk menginformasikan saja itu apa? Udah kita sholat sebentar aja. masjid mana ini? Kaliwungu Ya itu. Berangsong ya. Oh ini ya. Ayo, sadar, kita sholat dulu. Rata-rata cepat kalau suami istri. Cepat Pak. Karena kami sama-sama mendukung apa? Untuk supaya cepat sukses gitu loh. Udah nanti dilakukan aja satu tahap. Kedua itu kekuatannya itu full Mas. Kalau satu pincang ya Pak. Iya. Nah ini susahnya Mas itu apa ya Pak ya? Apa? Terlalu diem sih orangnya, makanya suka ditebak orang yang serius gitu loh. Enggak apa-apa Mbak. Kalau biasanya kalau kiai itu pendiam, intuisinya itu jalan. Intuisi perasaannya dia. Rasanya jalan. Ya. Jadi indranya itu lebih jalan. Tapi kalau dia punya keinginan itu kudu gitu loh. Wah, mau kayak gitu aja nggak bisa. Saya harus bisa. Kalau suami istri itu kan masalahnya itu kan satu ya, hanya memasukkan antara perasaan istri dan perasaan suami itu aja. Kalau sudah tak klik, semua kesulitan dibangun bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng itu akan selesai. Kalau saling menyalahkan itu akan selesai. Mencari kliknya itu Pak. Iya. Yang masih susah Pak. Iya. Karena apa? Karena masing-masing belum memiliki belum memiliki tujuan yang bareng. Iya makanya kayak apa ya, jarang dibicarakan, jarang dikomunikasikan. Itu harus terbuka sama istri. Istri itu Mas, pintu mencari amalnya Mas. Tapi istri terhadap suami sama, suaminya juga cara mencari amalnya si istri, suami. Kalau suami itu misalkan dia orangnya pendiam, misalkan ini pendiam, kemudian tidak terbuka, ya memang wataknya dia aslinya seperti itu. Bisa dirubah, bisa kalau dia belajar tuh bisa merubah. Lah belajarnya gimana? Ya belajar di komunitas saja. Komunitas kita
itu sudah banyak Pak, komunitas kita. Salah satu dari ini ya Pak ya, Hah? komunitas Ya, ekor itu sisai. komunitasnya orang Libya itu Mbak. Ya sama Bu Dia itu, Insinyur Dia itu. Itu dulu beliau berdua itu membangunnya seperti itu. Ada perbedaan, nanti di dalam perjalanannya banyak diskusi. Nah, diskusi itu tidak membuat sesuatu perbedaan menjadi runcing, tapi justru malah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Makanya di forum-forum yang seperti ini nih, saya senang Mbak, dari dulu itu saya senang di komunitas yang bersemangat itu saya senang. Karena disitulah kita bisa hidup dengan nyaman. Kalau misalkan ya orang menghitung kekayaan kita itu nggak seberapanya dengan para ulama-ulama yang dulu. Mereka itu kaya-kaya, tapi nyatanya mereka juga hidupnya sederhana. Iya, lebih kayak nggak menampakkan kekayaannya. Iya. Lalu untuk apa orang kita itu menampakkan kekayaan kita juga orang nggak senang kok. Iya. Wes pasti itu. Mas Joko kaya raya ya suatu saat. Mas Joko terus pamer kekayaan. Oh, kok nggak seneng lah, kok kaya apa kayaane. Tapi dia salut, wah hebat ya kaya. Gitu. Makanya sekarang kita itu jangan melihat orang lain sukses. Kita harus membangun agar diri kita sukses biar lihat orang lain bahwa kita ini sukses. Ya, rata-rata orang kan melihat kita, wah kayak kalau sukses ya. Ya iya wong kita nggak tahu cara mengerjakannya dia kok. Dia sukses seperti itu ya dulu ya sengsara banget. Iya, sudah melalui proses. Iya, prosesnya panjang, mentalnya sudah dikuatkan oleh Allah. Sudah dia memang sudah pantas loh. Mana bangun terus. Dia kok seperti itu. Makanya pintu rezeki itu banyak. Ini Mas Joko itu alhamdulillah punya istri terbuka, kepingin masuk Joko terbuka. Gak usah sama apa-apa Mas. Curhat aja sama istri, gini. Saya itu dulu kalau bangun keluarga juga sama. Kesulitannya dengan Mas Joko itu sama. Membangun chemistry ya Pak ya. Iya, membangun di keluarga itu. Dulu antara bapak dengan ibu, sekarang dengan Mas Joko dengan Mbak, itu sebetulnya sama permasalahannya. Cuma caranya menyelesaikannya beda-beda. Iya. Nah kalau nanti ada di komunitas yang sudah bagus, pasti kita akan mendapatkan nilai dari apa yang kita lakukan. Kita cari yang keenam. Dia nggak usah. Ini bisnis duplikasi. Bisnis hanya mencontoh dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita yang sukses, mitra-mitra kita yang sukses. Itu aja. Rumahnya Pak Gung di sana Mas juga. Di situ yang di Jalan Binatang. Saya rumah asli saya, sama bapak istri saya. Yang nempatin sekarang? Itu kakak. Berarti aslinya Semarang Pak? Saya di Semarang, itu asli Semarang. Dikenal karena dulu tinggal. Ya, karena kerjaan saya tinggal aja terus saya tinggal ke kerjaan. Saya 83 loh Pak Ana. Sudah lahir belum? Belum ya. Lahirnya tahun berapa? 86. Saya 87. Saya sudah ke Kendal itu 83, 84. Sejak itu saya muter. Ya itu memang program yang buatnya itu ngono. Ya pon.
keluar kota terus loh. Jadi bisa menikmati yang dulu aku udah meniti karier dengan sepenuh hati ya, sekarang bisa nikmati dengan sepenuh hati. Kita nggak bisa parkir, makanya sekarang toko-toko itu pada makin besar. Itu mainan kayak gitu aja di Semarang mahal. Sepeda dikasih kayak gini 25.000. Anak saya itu kalau beneran Inggris 15.000 satu botol, minum kenyang deh. Cuma minum udah kenyang gitu. Iya, karena kan yang besar yang seakulah itu kan yang diminum buah kan, Mbak? Sari buah. Tapi nggak kembung kan Pak? Enggak. Jadi kalau di dalam ilmu kesehatan itu, Mbak, reaksi pembalikan itu pasti ada. Ya kan, kalau orang sakit mah itu ya, itu reaksi pembalikan itu ada 4. Yang pertama, kalau dia diminum, kemudian sakitnya dia itu kan biasanya kan dipasifkan, Mbak, sama obat-obat yang kimia itu dipasifkan, jadi dia tidak merasakan sakit. Tapi kalau obat kimia itu kan mengarahnya ke ginjal, nah kalau yang model herbal itu dia kalau mengobati itu holistik itu semuanya, dia nggak pandang bulu apapun, mau jantung, paru-paru, pencernaan, macam-macam, asalkan dia kena aktif itu berarti dia bereaksi. Ya kan, kalau makanya terus kalau dia sakit perut kayak gitu itu berarti dia ada sesuatu yang ada di perutnya itu malah bagus ketahui, oh berarti ini ada itu, berarti